Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memulai semester baru di semester Gasal 2020. Untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara, sebelum kita memulai materi, saya harap para mahasiswa sudah membaca silabi yang akan kita pelajari selama satu semester. Ya, jadi ada 14 kali pertemuan, di mana pertemuan 1 sampai pertemuan 6 itu ada materi-materi yang sudah dicantumkan di silabi. Kemudian nanti di pertemuan ke 7 itu nanti ada kuis yang pertama sekaligus untuk persiapan UTS, dan nanti di minggu ke-8 dan minggu ke-9 itu UTS, dan selanjutnya nanti materi lagi, dan di pertemuan ke-14 atau pertemuan terakhir itu nanti ada kuis kedua sekaligus persiapan UAS. Ya, jadi nanti semua rangkaian itu kami harapkan diikuti oleh para mahasiswa sehingga nanti materi yang didapatkan akan menjadi utuh, dan komponen penilaian akhir itu minimal adalah ada nilai UTS, nilai UAS, kuis 1 dan kuis 2. Untuk tugas-tugas nanti itu akan ada pengembangan dari dosen di masing-masing kelas. Baik, itu selanjutnya di silabi materi atau pertemuan pertama dari seri kuliah Hukum Administrasi Negara itu adalah tentang citizen friendly. Apa itu citizen friendly? Pernahkah mendengar sebelumnya? Jadi di Undang-Undang 30 2014 di psikologi juga sudah saya upload ya, Undang-Undang 30 2014. Jadi bisa di download dan dipelajari. Jadi kalau misalnya para mahasiswa men-search atau kalian men-search itu mengetikkan kata citizen friendly, nanti akan ditemukan hanya satu kata citizen friendly itu ada dalam penjelasan Undang-Undang 30 tahun 2014. Jadi di situ di penjelasan itu dituliskan bahwa tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas administrasi pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggara pemerintah menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Jadi citizen friendly itu ya ada di dalam Undang-Undang 30 2014. Berarti Undang-Undang 30 2014 itu mengamanatkan adanya perubahan atau orientasi dari fresh air mission ke citizen friendly. Jadi maksimal selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun dari saat diundangkannya undang-undang tersebut itu perubahan dari fresh air mission ke citizen friendly itu sudah harus dilaksanakan. Perubahan mendasar tersebut tidak mungkin terlaksana hanya dengan melakukan perubahan atau membuat peraturan pelaksanaan saja. Maksudnya bagaimana cara merubah fresh air mission ini menjadi citizen friendly? Bagaimana cara merubah yang biasanya itu dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan kehendak para pejabat itu dirubah menjadi citizen friendly. Gimana caranya gitu kan? Nah, caranya adalah tidak hanya sebatas pada melakukan atau membuat peraturan pelaksananya saja gitu. Jadi ini ada undang-undangnya, harus citizen friendly. Kemudian cara merubahnya adalah dengan membuat peraturan pelaksananya. Nah, itu bisa, tapi tidak hanya itu. Kenapa? Karena perubahan tersebut, ya perubahan dari fresh air mission ke citizen friendly itu adalah perubahan paradigmatik yang tidak hanya soal aturan hukum atau birokrasi atau aparaturnya, tetapi juga perubahan pada budaya hukumnya. Nah, sampai saat ini semoga para mahasiswa sudah
sudah mulai memahami gitu ya, sudah mulai ada bayangan ada perubahan dari Fresh Air Mason ke citizen friendly. Oh, yang berubah itu tidak hanya aturan hukum, tidak hanya soal birokrasi atau tidak hanya soal aparaturnya, tapi juga perubahan pada budaya hukumnya. Nah, dan itu bukan sesuatu hal yang hanya teknis, tapi itu adalah perubahan yang paradigmatik gitu ya. Jadi citizen friendly itu bukan sebatas teknis gitu, sebatas dekat dengan masyarakat, tapi yang berubah itu adalah budaya hukumnya. Nah, ini adalah perubahan yang sangat mendasar dan paradigmatik. Jadi perubahan ini tidak hanya perubahan pada prinsip dasarnya saja, tetapi penggantian dan bahkan harus melakukan loncatan pada tingkat paradigmatik secara diametral, yakni dari paradigma Fresh Air Mason yang berbasis pada otoritas negara sebagai proposisinya berubah ke paradigma citizen friendly yang mendasarkan pada asas bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang 30 2014 itu kan merupakan perubahan dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebelumnya. Artinya Undang-Undang 30 2014 itu berubah salah satunya karena adanya perubahan dari Undang-Undang Dasar. Nah, di Undang-Undang Dasar itu kan salah satu pasalnya menyebutkan bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang 30 tahun 2014 dan itu disesuaikan dengan pasal yang tadi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan itu dimaknai sebagai citizen friendly atau proses pejabat pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya itu harus menerapkan prinsip atau asas citizen friendly sebagai kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar atau menurut peraturan perundang-undangan. Jadi citizen friendly ini bisa kita katakan menjadi sebuah simbol sebagai pemicu perubahan administrasi pemerintahan. Jadi citizen friendly ini akhirnya tidak hanya menjadi sekedar kata, tapi dia menjadi sebuah simbol, ya kan? Jadi penggunaan simbol citizen friendly ini dalam suatu perundangan, dalam hal ini Undang-Undang 30 tahun 2014, itu menjadi prototipe baru dalam sejarah perjalanan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi dengan adanya simbol itu, dengan adanya simbol citizen friendly, suatu tata nilai baru akan dijunjung tinggi dan akan dijadikan dasar evaluasi selama perjalanannya. Jadi citizen friendly ini itu menjadi tata nilai baru yang harus dijunjung tinggi dan bisa dijadikan landasan untuk melakukan evaluasi dalam perjalanan pemerintahan. Jadi simbol ini akhirnya memunculkan kesan dan pesan baru tentang administrasi pemerintahan yang ramah, serta sifat kesamaan kedudukan antara penguasa dengan yang dikuasai. Jadi kedudukan antara pemerintah yang berkuasa dan masyarakat yang dikuasai itu kedudukannya sama dan harus dilaksanakan dengan ramah. Jadi perubahan paradigma administrasi pemerintahan di Indonesia secara asasi, khususnya dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat di Indonesia dengan citizen friendly dalam bidang administrasi itu dikaitkan dengan reformasi birokrasi. Bagaimana membangun administrasi pemerintahan yang ramah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kalau yang tadi kita kaitkan dengan
evaluasi. Jadi apakah pemerintah dalam membangun administrasi pemerintahan sudah ramah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ya, jadi makna citizen friendly ini sangat mendasar dan tidak sekedar kata gitu, tapi paradigma mendasar sekali. Nah, perubahan dari yang semula cenderung menonjolkan otoritas formal dari sebuah kekuasaan atau Fresh Air Mason ini berubah menuju administrasi pemerintahan yang ramah dengan mendasarkan pada kemampuan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Jadi secara keseluruhan, citizen friendly ini merupakan perwujudan dari asas kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, jadi itulah citizen friendly. Kemudian kalau kita lanjutkan gitu ya, mendalami citizen friendly ini gitu kan. Jadi apa sih makna filosofis dari citizen friendly ini gitu. Jadi yang pertama, maknanya itu adalah penyelenggaraan pemerintah harus berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian makna yang kedua adalah pemerintah harus melindungi baik warga masyarakat maupun aparatnya. Kemudian makna yang ketiga, sistem penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum, sehingga penggunaan kekuasaan negara terhadap warga masyarakat harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kemudian yang keempat, penyelenggaraan pemerintah disesuaikan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Nah, ini citizen friendly-nya nih di sini. Jadi untuk memberi landasan dan pedoman pada pejabat pemerintahan dalam melaksanakan roda pemerintahan atau dalam melaksanakan kewenangannya. Kemudian makna yang terakhir adalah warga masyarakat. Nah, di sini adalah sebagai subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi setiap warga masyarakat itu punya hak untuk ikut serta menentukan kebijakan negara dalam bentuk misalnya mengajukan keberatan atau banding terhadap keputusan atau tindakan kepada badan atau pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang bersangkutan, serta berhak untuk menggugat di peradilan tata usaha negara. Nah, jadi penyelenggaraan pemerintahan itu harus berdasar pada hukum dan asas pemerintahan yang baik, asas umum pemerintahan yang baik. Kemudian penyelenggaraan pemerintahan itu dilakukan bersamaan dengan pemberian perlindungan hukum bagi warga masyarakat dan juga pejabat pemerintahannya. Kemudian penyelenggaraan pemerintahan disesuaikan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat sebagai landasan dan pedoman pejabat pemerintah atau badan pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya. Nah, kemudian yang terakhir, penyelenggaraan pemerintahan harus memberi peluang warga masyarakat dalam ikut serta menentukan kebijakan negara baik pada tingkat Beroep dan Rechtspraak. Tadi kita membahas tentang makna filosofis dari citizen friendly. Kemudian kita berpikir selanjutnya, kemudian aktualisasi atau bentuk gitu ya, bentuk dari pelaksanaan paradigma perubahan paradigma dari Fresh Mason ke paradigma citizen friendly ini apa gitu kan. Jadi yang pertama, keputusan pejabat atau base checking ya, itu bukan lagi produk kewenangan yang bersumber pada kemerdekaan dan kebebasan yang dimiliki badan atau pejabat pemerintah, tetapi merupakan produk wewenang yang harus bersumber pada asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi ini aktualisasi lompatan dari paradigma Fresh Air Mason ke paradigma citizen friendly.
Jadi kan awalnya itu base checking atau keputusan pejabat itu kan merupakan kewenangan dari pejabat yang bersumber pada kemerdekaan dan kebebasan yang dimiliki oleh badan atau pejabat tuh. Nah, sekarang nggak boleh lagi. Jadi karena tidak lagi First Air Mason, berpindah ke citizen friendly, jadi keputusan pejabat atau base checking itu harus merupakan produk wewenang yang harus bersumber pada asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian aktualisasi lompatan yang kedua dari paradigma First Air Mason ke citizen friendly adalah setiap penerbitan keputusan atau tindakan yang dilakukan badan atau pejabat pemerintahan yang merugikan. Nah, jadi jika keputusan atau tindakan dari pejabat pemerintah itu dirasa merugikan, maka setiap anggota masyarakat itu berhak atau dapat mengajukan keberatan dan banding dan dapat juga menggugat di PT UN atau banding di Pengadilan Tinggi Tun, bahkan juga bisa mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Nah, ini kan aktualisasi atau implementasi dari asas citizen friendly ini. Jadi masyarakat itu bisa menjalankan atau bisa melaksanakan haknya apabila merasa dirugikan dari keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah. Jadi boleh mengajukan keberatan atau banding. Jadi keberatan di Pengadilan Tun, banding di Pengadilan Tinggi Tun, dan kasasi di Mahkamah. Jadi demikian uraian singkat tentang citizen friendly ya. Jadi ini sifatnya ini pembahasan ini hanya pemantik. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan diskusi. Nanti ada kolom diskusi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tuliskan dan mahasiswa silahkan menjawab ya di kolom diskusi itu. Nah, jadi nanti jawaban dari diskusi-diskusi itu nanti boleh ada yang menanggapi, boleh ada yang menyanggah, boleh ada yang melengkapi. Nah, nanti dari situ juga, dari keaktifan diskusi itu menjadi bentuk presensi kehadiran dari pertemuan pertama mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Oke ya, nanti di minggu depan itu nanti masih bersama saya, dan nanti mungkin ada beberapa materi yang akan diisi oleh dosen yang lain, karena mata kuliahan itu adalah tim teaching. Jadi ada 4 dosen yang akan mengajarkan. Nah, nanti materinya juga akan diberikan oleh 4 dosen itu. Tapi semuanya sama sesuai dengan silabi. Jadi saya ingatkan kembali untuk melihat kembali silabinya dan melihat minggu depan apa materinya, minggu selanjutnya apa materinya, sehingga mahasiswa itu sudah siap dengan bahan penunjang, dan lebih baik lagi jika sudah baca-baca atau belajar terlebih dahulu gitu. Jadi saat kita saat kita membahas, nah mahasiswa sudah ada bayangan, oh nanti akan dibahas ini gitu. Dan nanti di kolom diskusi juga bisa disampaikan pertanyaan ya. Jadi kalau misalnya ada yang masih bingung atau yang mau ada didiskusikan, silahkan. Jadi pertanyaan itu nggak hanya dari saya, tapi juga boleh dari mahasiswa. Nanti kita akan jawab bersama-sama. Sekian penjelasan tentang materi citizen friendly di pertemuan kali ini. Semoga bisa mudah memahami, dan jangan lupa sebelum belajar baca doa dulu. Jadi nanti biar lebih barokah ilmunya, dan semoga bisa lebih paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.